Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama saya Dede Gimolidan ingin mewawancarai salah satu karyawan dari Indomaret, yaitu yang bernama Sri Sugiarti. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang organisasi dan budaya kerja. Untuk pertanyaannya akan saya lontarkan kepada narasumber. Menurut kakak, organisasi itu apa? Kalau setahu saya sih organisasi itu kumpulan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut kakak penting nggak adanya sebuah organisasi di dalam perusahaan? Penting. Pentingnya? Karena kan kita bekerja dalam satu perusahaan itu nggak bisa individu. Jadi harus membutuhkan 2 orang atau lebih lah buat mencapai satu tujuan. Iya. Pertanyaan yang ketiga yaitu adalah, di perusahaan yang kakak bekerja, apakah ada organisasi atau tidak? Ada organisasi. Nah, kalau ada, apakah organisasi tersebut berjalan dengan baik? Baik sih, sejauh ini baik. Pertanyaan keempat yaitu, selama kakak bekerja di sini, pernah tidak melihat konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut kakak, bagaimana cara supaya sebuah organisasi bisa sukses dan terorganisir secara baik? Menjaga komunikasi dengan baik ya. Iya. Terus pokoknya saling bekerja sama aja di antara organisasi itu. Oh, iya, baik. Oke, lalu sekarang ke pertanyaan selanjutnya yaitu tentang budaya kerja. Apa perlu sih di dalam organisasi harus ada budaya kerja? Ya perlu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah, bagaimana sih supaya budaya kerja ini bisa dapat meningkatkan kinerja karyawan? Paling kerjanya disiplin, tepat waktu, giat juga untuk mencapai kemajuan perusahaan tersebut. Paling itu aja. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, selama kakak bekerja di sini, apa pernah ada kayak demo atau mogok kerja? Belum ada sih. Kayak Sejauh ini belum ada. mogok kerja? Mogok kerja belum ada. Oh, belum ada. Yang pertanyaan terakhir itu adalah, selama kakak bekerja di sini, pernah tidak dapat bonus dari perusahaan untuk semua karyawan? Semua karyawan, kalau bonus sih nggak ada sih ya. Paling kayak THR kayak gitu. Kalau bonus paling kalau kita mencapai satu tujuan, misalnya kayak perusahaan ngasih target nih, terus targetnya itu kecapai. Nah, paling kalau misalnya itu dikasih bonus. Itu juga sih nggak langsung, misalnya bonusnya paling 1 atau 2 bulan kemudian baru dikasih. Kayak gitu sih paling. Baik, cukup sekian wawancara dari kelompok kita mengenai tentang organisasi dan budaya kerja. Untuk selebihnya terima kasih kepada kakak siapa namanya? Sri Sugiarti telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 2 ingin berdiskusi tentang topik yang kita bahas, yaitu tentang organisasi dan budaya kerja. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian tentang definisinya dulu. Organisasi itu apa sih menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Saya izin menjawab. Organisasi itu adalah sebuah sistem kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya memerlukan komunikasi dengan pencapaian tujuan bersama. Ya, ada yang menyanggah atau bertanya? Oke, Dini, silakan. Berarti apakah kelompok kita ini organisasi nih? Kan kita ada 2 orang lebih, terus melakukan kayak gimana ya? Terus melakukan aktivitas seperti tugas kelompok ini gimana tuh? Itu beda, Din. Ini tambahan juga ya, di dalam organisasi ada yang namanya visi dan misi. Dan pastinya memiliki identitas berbeda dengan kelompok yang tidak memiliki identitas seperti kelompok kita ini. Jadi kalau kelompok kita itu kan kalau udah selesai ya udah bubar gitu. Tapi kalau misalnya organisasi yang lain ya itu ada visi dan misinya, itu akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Gitu, Din. Nah, benar sekali ya yang dikatakan Nita. Organisasi ini harus memiliki identitas dan visi misinya juga. Contohnya saja seperti yang di lingkungan kampus kita, yaitu HMJM atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen.
Nah, itu kan mempunyai identitas yang seperti itu kan. Lalu pasti ada visi misinya juga di dalam organisasi tersebut. Dan tentu saja di dalamnya itu ada struktur organisasinya ya, yang membantu satu sama lain untuk mencapai target dari HMJM tersebut. Dan sampai sekarang masih ada kan HMJM, walaupun orangnya pasti diganti setiap tahunnya. Tapi identitas yang tidak akan pernah berubah sampai sekarang. Begitu. Oke. Lalu kita ke definisi budaya kerja ya. Apa sih itu definisi dari budaya kerja? Ada yang bisa jawab? Boleh jawab? Boleh jawab? Ya, Yogi, silakan. Ya, budaya kerja merupakan sebuah konsep yang mengatur kepercayaan, proses berpikir, serta perilaku karyawan yang didasarkan pada ideologi dan prinsip suatu organisasi. Konsep ilmiah yang mengatur bagaimana setiap karyawan berinteraksi satu sama lain, dan juga bagaimana suatu organisasi atau perusahaan berfungsi. Mungkin begitu, ada yang mau menambahkan atau gimana? Saya mau menambahkan, Ya. jadi mungkin budaya kerja ini seperti perilaku-perilaku yang dilakukan suatu orang yang ada di dalam organisasi gitu ya? Ya kira-kira bisa dibilang begitu ya. Contohnya seperti berkomunikasi dengan satu karyawan, dengan yang lain, supaya bisa mengembangkan ide kreatif atau inovatif bagi perusahaan itu sendiri. Begitu, Afi. Iya. Oke, sudah jelas ya definisinya. Organisasi sama budaya kerja. Oke, kita langsung tanya ke pertanyaan selanjutnya itu. Apa sih pentingnya organisasi di dalam perusahaan? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi sangat penting karena organisasi membuat kita menjadi lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaan. Ini ada beberapa dari tujuannya, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Itu ada satu, membantu mencapai target atau tujuan perusahaan lebih cepat. Lalu yang kedua ada mendeskripsi pekerjaan karyawan yang jelas. Yang ketiga, koordinasi antar unit. Yang keempat, mampu mengurangi konflik. Dan yang terakhir, meningkatkan moral dan juga motivasi karyawan. Seperti itu. Mungkin Afi mau menambahkan? Aku nambahin alasan suatu perusahaan harus memiliki struktur organisasi, yaitu karena untuk memperjelas kedudukan serta koordinasi, memperjelas dalam jalur hubungan, memperjelas tanggung jawab, dan sebagai pengendalian serta pengawasan. Oke, baik ya. Lalu yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu, apakah penting komunikasi bagi organisasi? Izin menjawab, jadi peranan komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting karena akan membantu terjadinya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga, komunikasi organisasi akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dan anggota organisasi. Ada yang mau menambahkan mungkin? Saya mau. Jadi kayak supaya bisa saling memberi masukan, terus pendapat, bertukar pikiran satu sama lain agar nggak terjadi kesalahpahaman. Gitu bukan sih? Iya, betulin. Oke, lalu pembahasan selanjutnya itu, lalu apa sih hubungan fungsi organisasi dengan kesuksesan perusahaan? Jadi hubungan fungsi organisasi dengan kesuksesan perusahaan, jika fungsi-fungsinya pada organisasi berfungsi dengan baik, maka tujuan perusahaan dapat tercapai dengan mudah. Bisa diperjelas gak nih? Jadi contohnya misalnya ada maksudnya anggota gitu? organisasi yang bisa menghitung, pasti bakal dimasukkan ke dalam bidang keuangan. Jangan ditempatkan di bidang operasional yang ia tidak bisa di bidang itu gitu. Itu salah sih kalau kayak gitu. Oke. Cukup jelas ya dari Nita pembahasan tentang ini. Lalu selanjutnya ke pembahasan tentang budaya kerja ya. Mengapa sih budaya kerja sangat penting diperlukan bagi perusahaan? Menurut saya sih, budaya kerja tinggi dan kuat merupakan cerminan sebuah perusahaan yang maju, yang memiliki integritas sehingga sebuah perusahaan dapat terkontrol dengan baik.
kinerja yang tinggi ini diperoleh dari suasana pekerjaan yang nyaman dan tertib. Oke, ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan ya. Kan dengan budaya kerja Ya, yang silakan, tinggi, ya kan dengan budaya kerja yang tinggi secara otomatis akan membiasakan para masyarakat perusahaan atau pelaku usaha bekerja lebih terorganisasi. Dan ini dapat berdampak pada maju mundurnya sebuah perusahaan. Itu ya. Terus, bagaimana sih budaya kerja yang baik dalam perusahaan? Ada yang bisa jawab? Mungkin kayak keterbukaan antara pimpinan dan karyawan. Juga sikap kekeluargaan. Oke, tepat sekali ya kata Dini. Akrab dengan karyawan, akrab dengan pemimpin, sehingga terciptanya suatu keharmonisan di perusahaan itu sendiri. Supaya karyawan dan pemimpin itu bisa lebih semangat untuk bekerjanya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya itu. Kenapa harus ada penghargaan dalam pekerjaan dan apa kaitannya dengan budaya kerja ini? Boleh saya jawab? Ya, Yogi, silakan. Pemberian penghargaan karena masa kerja pegawai bertujuan untuk memotivasi gairah dan loyalitas perusahaan. Pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya perusahaan dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja pegawai, sehingga dapat mendorong pegawai bekerja lebih giat dan berpotensi kaitannya yaitu yang saya sebutkan tadi supaya kinerja dari karyawan tersebut bisa termotivasi untuk bekerja lebih baik dari perusahaan itu. Mau izin menambahkan, Ya, silakan Dini. pemberian penghargaan sangat penting bagi kesejahteraan karyawan. Coba bayangin aja kalau kita karyawan nggak diberi penghargaan atau selama bertahun-tahun gajinya segitu-gitu aja. Padahal biaya hidup di wilayah itu udah besar. Terus nanti pastinya kan karyawan itu mogok kerja atau lebih parah lagi demo. Menurut saya sebagian dari budaya kerja, tapi kan ini versi negatif. Itu dari saya. Oke, baik, kita simpulkan aja ya untuk diskusi kelompok kita hari ini. Mungkin Saudari Afi bisa disimpulkan. Silakan Saudari Afi. Baik, mungkin kita simpulkan aja diskusi kelompok kita ini. Nah, dalam diskusi ini, organisasi itu sangat penting karena organisasi membuat kita menjadi lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi juga sangat penting dalam berorganisasi dan jika organisasi ingin sukses, harus menempatkan fungsi-fungsi organisasi dengan tepat dan baik. Lalu budaya kerja yang baik bagi perusahaan menjalin keterbukaan, keakraban antar pimpinan dan karyawan, serta antar karyawan. Juga sikap kekeluargaan sehingga menumbuhkan sikap saling kerjasama satu sama lain untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Dan jika kita sebagai pemilik atau manajer sejahterakan karyawan atau pegawai supaya dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik buat perusahaan. Mungkin segitu aja kesimpulannya. Oke, baik Afi. Mungkin itu saja ya dari kelompok 2 diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dari kelompok 2 ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu adalah pertanyaan. Ya, baik, dari nomor 3 yaitu adalah di perusahaan yang kakak bekerja, ada nggak organisasi?